Oke, tips perawatan kulit agar tetap sehat di segala usia. Oke, yang harus kita ingat sebenarnya kulit itu merupakan salah satu organ tubuh. Jadi kalau kita mau merawat kulit, sebenarnya kita tuh harus merawat seluruh tubuh kita. Jadi jangan kadang-kadang kita hanya ingat kayak hanya oh iya oles krim lah atau misalnya pakai sunblock segala macam. Tapi misalnya makan minumnya nggak sehat. Nah itu harus diperhatikan juga karena sebenarnya kulit itu hanya perwakilan dari organ tubuh kita yang kita bisa lihat dari luar gitu. Jadi kalau ternyata dalamnya nggak sehat, kulitnya juga kelihatan nggak sehat. Jadi yang harus diingat, kita harus merawat seluruh kita, jangan hanya kulit aja, karena kulit hanya merupakan salah satu organ dari tubuh manusia. Oke. Nah, ini untuk kenal kulit sedikit, kulit merupakan organ manusia yang paling besar. Pada manusia dewasa, luasnya 2 meter persegi, dan beratnya kira-kira 15% massa tubuh, yaitu 4 kilogram. Kulit secara umum terbagi dari 3 lapisan, yaitu epidermis yang paling atas, yang kedua dermis, yang ketiga subkutis. Ini kadang-kadang penting kita ketahui untuk misalnya untuk treatment nih, atau misalnya mau tahu kelainannya ada di bagian mana, epidermis, dermis, atau subkutis. Nah, itu harus kita tahu untuk memilih treatment mana yang tepat kira-kira. Nah, harus diingat siklus pertumbuhan kulit itu 14 sampai 28 hari. Jadi tumbuhnya itu kayaknya dari bawah, misalnya dari sini, terus nanti lama-lama dia naik ke atas, lalu dia kelupas seperti itu. Nah, siklusnya kira-kira 14-28 hari. Oleh karena itu perawatan kulit itu harus secara teratur. Orang-orang banyak tuh yang bilang, wah saya nggak mau tuh tergantung sama misalnya krim ini, krim itu, atau kok kalau saya perawatan bagus ya, kalau saya berhenti kok jelek ya. Nah sebenarnya sih bukan ketergantungan terhadap krim-krim tersebut, tapi adalah karena siklus hidup kulit itu sendiri. Jadi dia pada 14-28 hari itu akan mati, jadi kulit mati yang tua, nanti dia di lapisan paling atas, nanti dia harus mengelupas. Nah, semakin kita tambah usia, kemampuan kita mengelupasin kulit makin berkurang. Jadi misalnya kalau kalau orang muda nih 20 hari udah pasti lepas nih kulitnya, sehingga kulit lalu tampak bagus ya. Tapi kalau kita umur, biasanya sih udah mulai dari umur 20 tahun udah mulai berkurang kemampuan untuk melepaskan kulit mati itu sendiri. Nanti misalnya 28 hari memanjang, misalnya jadi 35 hari. Nanti makin lama makin memanjang, 40 hari. Nanti 50 hari. Makanya nanti kita makin hari kalau usia kita nggak ngerawat gitu ya, kulit matinya numpuk banyak, itulah yang menyebabkan kita kelihatan kusam, terus kering-kering banget. Itu sebenarnya kulit mati kita juga. Terus karena misalnya kulitnya nggak ngelupas, kan kulit yang rusak-rusak itu misalnya ada pigmentasi, segala macam itu tidak menghilang juga. Sehingga kalau kita makin usia tuh pigmentasi makin kelihatan gitu. Sedangkan kalau yang masih muda-muda nih gitu ya, pigmentasinya ada sebenarnya terjadi kerusakan kulit. Cuman karena dia siklusnya masih baik, bisa ngelupas sendiri dalam 28 hari, nggak gitu kelihatan pigmentasi yang nggak tersebut. Nah, kulit itu, selain kulit itu sendiri, mempunyai aksesori, yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. Jadi ini makanya masih bagian dari kulit. Kalau kita mau sehat, kuku, rambut, dan kelenjar-kelenjarnya secara keseluruhan badan kita harus sehat juga, harus dirawat. Ini yang tadi saya bilang ya, kulit merupakan organ yang terintegrasi dengan seluruh organ dan fungsi tubuh. Makanya untuk merawat kulit yang sehat, tubuhnya harus sehat juga. Makanan, nutrisi, segala macam harus sehat juga. Oke, ini antara lain fungsi kulit. Kulit melindungi seluruh tubuh kita dari gesekan, gaya mekanik, terus sinar ultraviolet dari matahari, bahan-bahan kimia, terus juga melindungi ada misalnya kuman, ya ada perlindungan imunologinya, terus berguna untuk mengekskresi ingat pelembab dari tubuh kita, juga untuk mengindra, merasa segala macam ya, untuk mengatur suhu tubuh dan membantu pembentukan vitamin D dan juga penampakan secara kosmetis. Rambut merupakan salah satu aksesoris dari kulit. Nah ini yang harus diingat, rambut tumbuhnya juga ada cycle-nya. Jadi ada fase anagen, yaitu dia bertumbuh, lalu fase katagen, yaitu dia udah mulai mati nih gitu. Lalu fase telogen, setelah mati rontok banyak, dia istirahat dulu, baru kemudian dia tumbuh lagi, masuk ke fase katagen lagi. Fase anagen ini kira-kira 3 tahun, fase katagen itu rontok 3 minggu,
Fase telogen istirahat dulu 3 bulan. Nah, kadang kan kalau fase telogennya lama, jadi dia rambutnya istirahat nih dari tumbuh, padahal kan udah habis rontok, belum tumbuh lagi. Ini yang kadang-kadang kita merasa, duh kok kayaknya rambut itu kayak botak ya, gimana nih? Nah, jadi biasanya obat-obat yang ada itu dia ada di fase telogen ini. Sebenarnya obat itu nggak bisa menumbuhkan rambut-rambut baru di sini, nggak bisa. Yang bisa dilakukan obat itu hanya cepat fase istirahatnya, biar kita botnya nggak kelihatan terlalu lama, itu jadi lebih cepat. Nah, kadang-kadang kalau pasien bingung, dok, saya pakai obat kok masih rontok ya, gitu. Nah, itu kenapa? Karena siklus rambut yang hidup itu ada yang mati dan ada yang harus rontok. Sama kayak kulit. Ada kulit yang hidup, mati dan harus kelupas. Rambut juga gitu nih. Jadi pada fase katagen dia mati nih. Udah nggak hidup. Sedangkan rambut baru yang akan keluar itu tempatnya sama kan dengan rambut yang lama tadi. Nah, sehingga rambut yang lama harus rontok dulu, baru rambut barunya bisa tumbuh seperti itu. Jadi kadang-kadang memang perawatan rambut ini harus sabar ya, butuh waktu untuk dia tumbuh lagi yang kecil ini untuk jadi rambut yang panjang lagi. Nah, fase untungnya, alhamdulillahnya itu fase pertumbuhan rambut kita itu beda-beda gitu. Jadi ada yang sekarang lagi fase tumbuh, ada yang lagi fase rontok, ada yang lagi fase istirahat. Sehingga karena dia berbeda-beda fasenya, rambut kulit kepala kita jarang kelihatan benar-benar botak gitu. Kalau semuanya fasenya sama, pas kita lagi fase katagen, botak semua dong satu rambut ya. Nanti lama tumbuhnya 3 bulan lagi. Alhamdulillah itu enggak terjadi, itu karena fase tumbuhnya beda-beda. Nah, oleh karena itu, kalau kita misalnya kita rontok, masih dikatakan normal kalau rontoknya hanya 50-100 helai satu hari. Ya, jadi jangan terlalu khawatir. Kecuali lebih dari itu, baru kita harus intensif untuk perawatan. Ini pada usia menua, terjadi perubahan pada kulit. Selain usia juga bisa disebabkan karena genetik. Jadi kalau misalnya kita ada penyakit bawaan sesuatu, atau misalnya orang tua kita memang ada yang pigmen-pigmen, melasma, atau misalnya yang kayak kutil-kutil seperti itu, nah itu biasanya sih genetik ya. Jadi kalau kita memang punya keturunan seperti itu, kemungkinan kita untuk timbul hal tersebut lebih besar. Tapi jangan khawatir, sebenarnya genetik itu ada, tapi kalau lifestyle-nya kita bisa modif, kadang-kadang dia nggak muncul terlalu cepat. UV, sekarang nih lagi banyak yang sering berjemur kan ya, jadi walaupun UV baik, tapi dia juga bisa merusak. Kalau sekarang yang disarankan, kalau untuk berjemur, untuk daya tahan tubuh itu disarankan, di handphone kan ada ya weather app, dicek aja kira-kira UV index-nya itu yang bagus antara 3-5. Karena kalau UV index-nya udah 6, itu dianggap dia udah bisa menyebabkan perubahan DNA, kerusakan kulit yang nanti dikhawatirkannya selain bisa bikin kerut-kerut seperti ini, juga dikhawatirkan bisa memicu untuk terjadinya kanker. Polusi, zaman sekarang nih polusi banyak banget ya. Nah, itu juga bisa merusak kulit kita lebih cepat. Penyakit-penyakit lain, kenapa? Karena kan tadi saya bilang bahwa kulit itu merupakan organ yang integrasi dengan organ-organ tubuh yang lain. Jadi misalnya kita punya penyakit tiroid. Nah, itu bisa ganggu ke kulit kita, jadi flek-flek, bisa ganggu ke rambut jadi rontok. Oleh karena itu, memang harus diingat. Jadi kadang-kadang kalau dok saya memang punya tiroid nih, jadi pasiennya juga harus tahu bahwa memang harus sabar untuk merawat pigmen-pigmennya itu, karena ada gangguan tiroidnya. Selama tiroidnya belum terkontrol, pigmennya akan lebih sulit untuk diterapi. Obat-obatan juga bisa menyebabkan kelainan dari kulit. Misalnya obat yang bisa nanti menyebabkan kulitnya kering, segala macam seperti itu ya. Nutrisi penting banget, karena ini kita kan hidup, sel-sel bertumbuh dari nutrisi kita, sehingga perawatan kulit dari nutrisi ini sangat penting. Gaya hidup, misalnya senang begadang, tidur malam, kurang olahraga, segala macam, itu bisa mempengaruhi perubahan pada kulit kita. Trauma fisik itu penting. Misalnya kita suka tipe yang garuk-garuk, atau rambut kalau misalnya disisir terlalu narik atau diikat terlalu ketarik, itu menyebabkan kerusakan juga pada kulit dan rambut. Nah, ini antara lain
bisa dilihat kerusakan-kerusakan yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit dan rambut bisa disebabkan dari kerusakannya dari luar, faktor-faktor luar kayak UV radiasi gitu, terus pestisida, polusi, merokok, obat-obat tertentu, dan trauma fisik. Juga disebabkan oleh faktor-faktor yang dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu endogen, ya terjadi hal-hal seperti ini. Terutama yang saya mau tekankan di sini adalah inflamasi. Ya, inflamasi ini bisa disebabkan macam-macam, yaitu antara lain adalah dari makanan kita sendiri yang menyebabkan terjadi inflamasi tubuh, atau misalnya dari penyakit. Kedua faktor ini bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Nah, harus kita ingat, kadang-kadang sesuai pertambahan usia, kan kita ngeliat, wah kulit saya ini kerut atau kendur segala macam gitu ya. Nah, kita tuh sibuk hanya ngurusin kulitnya aja. Padahal yang terjadi perubahan itu bukan hanya pada kulit, tapi pada seluruh organ yang lain, yaitu pada tulang kita pada usia tua ini ditunjukin ini terjadi resorpsi. Ini dokter gigi pasti ngerti nih ya gitu. Jadi apa kita menuai itu bisa lebih ini, itu bukan hanya karena kulitnya yang kendur, karena terjadi tulang-tulang di sini, dan juga terjadi pengurangan lemak dari tubuh kita, sehingga terlihat wajahnya kendur, yang mestinya ada lemak di sini yang untuk menyangga, itu dia nggak, lemaknya berkurang sehingga dia turun ke bawah. Nah, ini antara lain apa saja sih yang terjadi pada kalau epidermis kulitnya berkurang, terus produksi vitamin D-nya juga berkurang, sel-sel Langerhans ini yang untuk imunitasnya juga berkurang. Terus makanya nanti kita makin usia memang rambut kita juga menipis. Kenapa? Karena memang folikel rambutnya dia terus juga nih terjadi perubahan seks hormon, lemak kita dan rambut kita juga terjadi perubahan dan berkurang. Itu yang tadi bikin penuaan bentuknya berubah gitu. Nah, terus juga melanositnya berkurang. Tapi kenapa sih kita jadi flek-flek kalau kita makin usia gitu ya? Nah, kalau flek-flek karena usia itu sebenarnya karena repair function-nya yang berkurang. Jadi sebenarnya kita kalau pada orang tua kelihatan lebih putih sih gitu. Tapi yang harus hati-hati adalah karena kita makin putih, makin kelihatan melanositnya kurang, itu toleransi kita terhadap exposure matahari semakin bertambah. Jadi makanya pada orang usia tua kadang-kadang itu mudah tuh terjadi kanker kulit segala macam. Jadi kita benar-benar harus melindungi tubuh kita, yaitu antara lain dengan bisa pakai sunblock atau misalnya pakai topi yang lebar dan baju misalnya yang cukup tebal yang untuk melindungi kulit kita. Bagian dalam kulit yang kita sebut dermis juga berkurang. Ya, karena bagian dermis itu kan ada kolagen sama aktin. Nah, dua fiber ini yang membuat kulit kita itu bisa lebih kencang dan tidak berkerut. Kalau dermisnya itu menipis, dia akan menyebabkan kita terlihat lebih kerut dan lebih kendur. Tapi harus diingat ya, bahwa bukan hanya karena dermis ini aja yang berubah sehingga kita kendur dan kerut, tapi harus diingat tadi ternyata organ lain juga berkurang. Jadi misalnya tulangnya berkurang, lemak berkurang, itu juga menambah faktor untuk kita kelihatan lebih kendur. Terus ini kelenjar keringat juga fungsinya akan berkurang, sehingga kita kalau pada usia yang lebih lanjut itu cenderung merasa lebih sering kepanasan karena kemampuan kelenjar keringat untuk mengeluarkan panas dari tubuh kita dengan keringat itu berkurang, sehingga kita lebih sering merasa kepanasan kurang, sehingga hal tersebut menyebabkan makin kita bertambah usia, penyembuhan kita akan makin jelek. Ada yang kurang nih sebenarnya, bukan cuma blood supply-nya aja, tapi vessels-nya itu pembuluh darahnya juga menipis, sehingga kadang-kadang kita kegesek dikit kalau makin usia tuh cepat berdarah atau misalnya cepat jadi biru-biru seperti itu. Itu karena perubahan yang terjadi pada kulit kita. Nah, ini ringkasan aja sih tadi kan, karena tebal kulit berkurang, kita jadi lebih mudah luka, lebih mudah alergi, kulitnya jadi kering kasar, karena lemak berkurang, penampilan kita berubah, terus karena resorpsi tulang tadi, penampilan juga berubah, dan mungkin kalau fungsi yang lain, fungsinya juga berubah ya. Fungsi perbaikan kulit
repairnya juga berkurang sehingga kita lebih mudah terkena infeksi atau lebih mudah terkena penyakit autoimun. Produksi vitamin D berkurang, makanya pada usia tua kita mungkin berjemur nggak boleh juga kelamaan ya. Lebih baik konsumsi vitamin D yang sudah aktif aja, itu lebih aman. Folikel rambut yang aktif tadi kan berkurang ya, sehingga kelihatan sih rambut jadi menipis. Nah, fungsi kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang berkurang membuat kita kadang-kadang itu susah mengatur regulasi panas tubuh, dan ada gangguan flora normal kulit. Itu artinya di kita sebenarnya terdapat kuman-kuman yang normal. Kalau misalnya kelenjar keringat dan kelenjar sebasea kita itu berubah fungsinya, yang tadinya kuman normal yang hidup di kulit kita itu berubah. Nah, kalau kuman normal di kulit berubah, itu sebenarnya kuman normal itu baik untuk membantu melindungi kulit kita. Kalau dia berubah pertumbuhannya, kita biasanya jadi lebih mudah kena infeksi dengan kuman-kuman lain. Jadi perlindungan kuman yang normal di kulit itu berkurang. Nah, ini tadi sel melanosit berkurang sehingga kita lebih tidak tahan terhadap matahari, lebih mudah terjadi kanker kulit. Nah, itu hati-hati untuk orang yang udah usia lanjut, berjemur nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu sering, lebih baik minum aja langsung suplemennya. Serat kolagen dan elasin menurun, itu yang tadi saya bilang bisa menyebabkan kita kelihatan kerut dan kendur. Pasokan darah menurun, bikin kita jadi kepanasan, fungsi perbaikan tubuh dan nutrisi berkurang. Terus kelainan karena faktor aging. Nah, ini yang kan karena perubahan ini, kelainannya bisa menyebabkan hal-hal ini, yaitu misalnya dermatosis inflamasi, kulit serosis ini jadi kering, terus kita jadi sering gatal, pruritus gatal, eksim ini lebih sensitif karena kulitnya lebih tipis ya. Terus dermatitis kontak itu juga karena kulit lebih tipis, jadi misalnya kita kontak apa aja tuh cepat banget tuh terjadi reaksi alergi segala macam ya. Dermatitis seborrheic karena tadi kita regulasi kelenjar sebaseanya tuh berkurang, jadi kayak lebih kepanasan, nanti kulitnya jadi jadi kayak merah-merah, gatal-gatal, sisik-sisik seperti itu. Nah, karena tadi imunitasnya menurun bisa menyebabkan infeksi. Yang paling sering sih pada orang usia lanjut, paling sering itu herpes zosternya kambuh lagi ya. Terus infeksi jamur. Dan kadang-kadang masih ada jerawat. Kenapa nih? Udah usia tua, minyak berkurang, kenapa tetap jerawatan ya? Karena itu tadi flora normalnya berkurang, sehingga tidak bisa melindungi kulit kita lagi, ada gangguan dari luar dikit, langsung jadi jerawatan. Mudah terkena juga penyakit autoimun, ini jarang lah ya. Oke, vaskular, karena vaskular yang jadi kita dermatitis stasis ini biasanya di kaki nih. Di kaki kadang-kadang sering warnanya kayak hitam-hitam gitu ya. Terus nyeri, terus gatel banget ya. Kalau dilihat hitam-hitam ngeri deh gitu ya. Pada itu sebenarnya terjadi karena fungsi vaskular dari tubuh kita itu berkurang sehingga aliran darahnya nggak lancar, menyebabkan terjadinya dermatitis. Nah, pada usia tua, karena kulitnya tipis, terus karena fungsinya juga perlindungannya udah berkurang, jadi kalau ada tekanan lama dikit aja, kita tuh mudah banget terjadi ulkus. Rosacea itu ya karena tadi regulasi kelenjar sebaseanya berkurang, jadi mudah mudah sensitif, jadi merah-merah kulitnya seperti itu. Tumor kulit ini tadi ya, karena kemampuan repairnya berkurang, imunitas juga berkurang, bisa menyebabkan tumor-tumor. Tumor bedanya sama kanker, tumor ini nggak berbahaya, jadi semua pertumbuhan yang kayak benda menonjol di kulit itu kita nyebutnya tumor, tapi tidak pertumbuhan yang berlebihan banget, yaitu tidak ganas. Kalau yang ganas kita sebutnya kanker. Kanker kulit yang paling banyak itu ya melanoma, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma. Karena perubahan faktor aging tadi, selain penyakit di atas juga menyebabkan tampilan secara kosmetik yang kurang baik, yaitu kulit terlihat lebih kasar, lebih kusam, lebih kendur, kerut, warna tidak merata, dan pori-pori terlihat lebih besar karena udah nggak kencang lagi. Oke. Nah, perawatan sehari-hari yang paling penting sebenarnya pada usia tua, kan kita ingat tuh, tadi kulitnya jadi lebih kering, jadi lebih tipis, fungsinya berkurang. Oleh karena itu, mandi penting banget nih, kita tahu caranya mandi yang baik biar kita bisa menjaga kulit kita tetap sehat, yaitu suhu air jangan terlalu panas. Kalau misalnya kita nyalain
air panas tuh boleh, tapi begitu dia berubah dari dingin ke panas yang pertama kali, kita langsung berhenti di situ, jangan dilanjutin lagi. Karena kalau terlalu panas, air yang panas ini bisa mengangkat lapisan pelindung natural yang ada di kulit kita. Jadi udah kulit kita lapisan pelindungnya kurang, ditarik lagi sama air panas itu jadi makin kering, nanti makin gatel. Nah, mandi juga nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kan berarti lapisan pelindung yang hilang waktu kita mandi makin banyak ya, jadi nanti bisa makin gatel dan makin kering. Terus jangan digosok-gosok nih, kalau kita makin usia, keinginan untuk menggosok kulit harus makin berkurang ya. Karena kalau kita gosok tuh bukannya malah makin bersih, dia akan makin rusak, merusak jaringan kulit. Tadi yang saya bilang ya, trauma fisik. Trauma fisik harus dihindarin karena dia malah merangsang nanti terjadinya gatal-gatal segala macam. Sabun nggak boleh yang mengandung antiseptik. Kadang-kadang kita merasa, oh kalau sabun yang mengandung antiseptik makin bersih nih. Ternyata enggak. Kalau sabun antiseptik itu dia bisa mengangkat lapisan natural yang melindungi tubuh kita. Nah, kalau lapisan naturalnya hilang, kulit kita jadi gatel, jadi kering, terus nanti misalnya ada debu dikit aja yang nempel. Kalau kalau ada lapisan pelindung kulit kita itu, kalau ada debu nempel, dia nggak langsung merangsang sel-sel imunitas di kulit kita untuk menimbulkan reaksi. Tapi kalau kita kering, jadi nempel tuh langsung masuk ke dalam, langsung menimbulkan reaksi dari sel-sel imunitas, itu biasanya nanti jadi gatal-gatal, bengkak, bentol, segala macam. Nah, makanya kalau kita misalnya gatal-gatal gitu ya, bentol-bentol, bengkak-bengkak, ke dokter kulit, dokternya akan bilang harus rajin pakai pelembab. Mandi caranya seperti ini. Nah, itu ternyata ini latar belakangnya gitu. Jadi jangan nanti, wah saya gatal-gatal kok malah dokternya ngomongin cara mandi ya gitu. Terus saya gatal-gatal, kenapa dokternya kok ngomonginnya pelembab terus? Kenapa? Karena kita perlu banget untuk melindungi lapisan kulit kita biar dia barrier-nya cukup untuk melindungi kita dari segala macam rangsangan dari luar, misalnya debu lah, alergen segala macam. Nah, ini selain harus tahu cara mandi yang benar, pelembab paling penting karena yaitu dia membantu melindungi kulit kita dari rangsangan-rangsangan polusi segala macam yang dari luar. Pelembab itu yang sekarang paling lagi hip banget, HA, hyaluronic acid. Ini mirip dengan pelembab tubuh kita. Nah, jadi makanya kalau ada pelembab hyaluronic acid ini jarang sih, tapi orang-orang seneng banget sama pelembab hyaluronic acid ini karena mirip banget sama pelembab alami yang ada di tubuh kita. Ceramid juga ini untuk orang-orang yang kering-kering banget, ceramid, hyaluronic acid, glycerin, propylene glycol, dan urea ini boleh diingat-ingat, inilah pelembab-pelembab yang harus kita cari di ingredients pelembab kita yang bagus untuk melindungi kulit kita. Sunblock sangat penting ya, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia itu kan pas di garis khatulistiwa mataharinya terik banget, harus kita lindungi dari kerusakan dari sinar UV ini. Sinar UV ini bisa menyebabkan kerusakan kulit yang sangat dalam. Jadi misalnya gini, kadang-kadang kalau kita merasa oh ini hujan nih, nggak terik kok gitu, ya udah nggak usah pakai sunblock ya. Males gitu ya. Jangan tergoda seperti itu. Kenapa? Karena sinar UV yang nggak kita bisa lihat itu adalah sinar yang tampak, yaitu misalnya ketutup awan seperti itu, jadi kelihatannya nggak terik. Tapi UV-nya sendiri nggak terpengaruh. UV-nya tetap bisa menembus awan dan tetap bisa merusak kulit kita. Jadi walaupun mendung atau nggak mendung, kalau kita keluar kena terpajahan matahari harus selalu pakai sunblock. Kalau misalnya tinggal di luar negeri nih, misalnya lagi winter kan nggak ada matahari ya, mataharinya nggak terik kok gitu, tetap harus pakai sunblock karena itu tadi mau terik atau nggak terik, UV tetap sampai ke bumi dan itu tetap bisa merusak kulit kita. Kalau winter itu lebih penting sebenarnya sunblock. Kenapa? Karena salju yang putih itu memantulkan lagi UV-nya itu bisa ke wajah kita. Jadi memang sunblock tetap harus dipakai. Perlindungan yang lain selain sunblock bisa pakai topi, pakai pakaian, dan pakai kacamata. Nah, ini perlindungan yang paling penting untuk seluruh tubuh sebenarnya makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu ya itu yang banyak mengandung antioksidan. Antioksidan biasanya banyak terdapat di sayur-sayur dan buah-buahan.
Kenapa sih antioksidan penting banget? Karena tubuh kita ini untuk bekerja itu kayak mobil ya gitu. Misalnya kita bekerja menghasilkan misalnya asap gitu ya. Nah, jadi kalau untuk tubuh kita bekerja itu selalu menghasilkan oksidasi itu hasil dari kerja tubuh kita. Nah, reaksi oksidasi ini berbahaya banget karena dia bisa merusak sel-sel tubuh kita. Oleh karena itu kita sangat penting untuk mengkonsumsi antioksidan biar kalau terjadi oksidasi di tubuh kita itu ada antinya dan dia tidak merusak sel-sel tubuh kita. Nah, gaya hidup sehat nih penting. Kenapa? Karena kalau hidupnya nggak sehat, dia itu bisa menyebabkan oksidasi yang banyak banget, sehingga merus cukup, tidak merokok, tidak suka itu trauma fisik ya, memegang atau menggaruk-garuk kulit. Sekarang sih dibilang tidurnya paling baik itu terlentang. Kenapa sih? Biar tidak menyebabkan misalnya penekanan di salah satu sisi wajah. Katanya nih, kalau kita misalnya tidur senang miring sini, nanti lama-lama aliran darah di sini nggak lancar, nanti lemaknya di sini akan berkurang lebih cepat. Jadi misalnya wajahnya jadinya yang sebelah kita tidur itu akan kelihatan kerut lebih cepat atau misalnya lebih kempotnya lebih cepat seperti itu. Nah, hal-hal lain lagi nih yang untuk mengurangi peradangan tubuh, yaitu nggak boleh stres gitu. Kalau stres ya cari cara untuk menghibur diri ya biar nggak terlalu stres. Gula harus dikurangin. Kenapa sih? Karena gula menyebabkan peradangan di seluruh tubuh kita. Dan olahraga harus teratur itu biar aliran darahnya lancar. Tapi kalau kita usianya makin bertambah, yang disarankan tuh bukan olahraga yang maraton, yang berat-berat gitu, tapi olahraga yang ringan, yang ideal itu seperti jalan kaki ringan. Kenapa? Kalau kita olahraganya terlalu berat, itu menyebabkan oksidasi dan inflamasi di tubuh kita juga makin banyak gitu. Jadi bukannya malah awet muda, malah kerusakan tubuhnya nanti banyak. Jadi olahraga harus, tapi kalau bisa jangan yang terlalu berat. Ya misalnya jalan cepat itu cukup. Nah ini sebenarnya nggak ada rahasia nih untuk awet muda. Bahan-bahan aktif dari untuk anti aging itu dari seluruh kosmetik yang beredar sebenarnya hanya hal-hal ini aja gitu. Yaitu tadi kan kita tahu tuh kalau usia kita makin bertambah kemampuan untuk memperbaiki kulit atau repair itu berkurang. Sehingga kita memerlukan bahan-bahan aktif yang untuk membantu kita memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kulit yang ada. Nah, kalau yang banyak dijual bebas di kosmetik itu biasanya disebut retinol atau bakuchiol. Bakuchiol ini sebenarnya isi dalamnya retinol juga. Nah, kalau tretinoin ini saya kasih tanda bintang. Kenapa? Karena tretinoin itu harus dengan resep dokter. Bedanya apa sih retinol sama tretinoin? Sama-sama vitamin A. Kalau retinol itu tidak dalam bentuk aktif, sehingga boleh dijual di kosmetik yang bisa kita beli bebas, sedangkan tretinoin itu bentuknya aktif 100%, sehingga harus dalam pengawasan dokter kulit. Kenapa? Ya ibaratnya kayak mobil balap sama mobil biasa. Mobil biasa boleh di jalan raya, karena dia diinjek gas dikit tuh nggak bakal cepet banget, nggak bakal nabrak gitu ya. Sedangkan kalau obat-obat yang medical grade yang harus dengan resep dokter itu karena dia sangat aktif, kalau tanpa pengawasan jadi kayak mobil balap tapi dipakai oleh orang yang belum dilatih, dan di jalan raya yang biasa itu dia karena diinjek gasnya dikit aja berapa detik langsung bisa cepet banget, nah bisa nabrak orang gitu, jadi berbahaya. Jadi sebenarnya berbahayanya itu bukan zatnya itu sendiri, tapi harus dikontrol atau diawasi oleh orang yang kompeten gitu. Jadi retinoidnya sendiri tidak berbahaya, tapi karena dia sangat aktif, dia harus diawasin oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Antioksidan, nah ini tadi karena kan banyak kerusakan kulit ya, karena kan tiap hari kita hidup pasti menghasilkan kerusakan-kerusakan di tubuh kita, sehingga kita memerlukan antioksidan untuk menjaga biar sel-sel kulit kita nggak rusak. Antioksidan yang paling utama sih yang sampai sekarang masih terbukti paling bagus vitamin C. Vitamin E juga bagus, tapi untuk orang yang cenderung berjerawat, apalagi tinggal di Indonesia kan panas banget ya sama lembab, sebaiknya sih menghindari pemakaian vitamin E ini. Kenapa? Karena vitamin E ini sangat
sangat apa ya, sangat berminyak sehingga bisa menutupin pori-pori kita gitu. Jadi takutnya malah kalau di Indonesia ini malah bikin jerawatan. Resveratrol ini juga salah satu antioksidan, biasanya dihasilkan dari anggur ya, buah anggur. Green tea, kurkumin, likopen ini dari tomat ya, glutathione, niacinamide, koenzim Q10, ubiquinol, lutein gitu. Nah, tadi kan kita ketahui nih, kulit kita kan mestinya mengelupas setiap 28 hari ya kulit matinya karena kulit barunya mau tumbuh. Kalau enggak kulit kita jadi jelek, kasar kusam gitu karena sebenarnya kulit mati itu yang ada di permukaan tubuh kita. Nah, semakin usia kemampuan kita untuk mengupaskan sel-sel kulit mati ini berkurang sehingga zat-zat yang kita perlukan untuk membantu menghilangkan kulit mati itu antara alpha hidroksi acid, beta hidroksi acid, enzim-enzim macam-macam nih. Kadang-kadang di pepaya gitu ya ada enzim papain itu bisa membantu untuk ngilangin kulit-kulit mati. Glycolic acid, citric acid ini ada biasanya di buah-buah lemon, mandelic acid, lactic acid. Lactic acid ini biasanya ada di kayak yogurt. Makanya kan kefir segala macam tuh ada ini nih lactic acid. Salicylic acid, terus TCA dan fenol. Ini dibintangin nih TCA dan fenol. Kenapa? Karena kalau zat yang mengandung TCA dan fenol itu kalau bisa jangan dikerjakan sendiri. Sebaiknya harus dikerjakan oleh dokter. Kenapa? Karena TCA dan fenol ini dia peelingnya itu bisa dalam. Kalau peeling dalam itu takutnya berbahaya. Efek sampingnya itu selain nanti kulitnya jadi kayak kebakar hitam-hitam, dia bisa menyebabkan jaringan parut sikatrik ya gitu karena dia dalam banget peelingnya. Oleh karena itu kalau misalnya ada jualan bebas di TCA sama fenol, jangan tergoda untuk membeli karena takutnya kalau salah nanti kita malah kulitnya jadi jaringan parut. Moisturizer tadi ya yang udah disebut ya, hyaluronic acid, ceramid, glycerin, propylene glycol. Kulit kita warnanya biasanya antara lain hidrokinon, arbutin, kojic acid. Nah, ini pasti hidrokinon. Hidrokinon bukannya berbahaya ya? Ya, sama kayak tretinoin tadi. Hidrokinon tidak boleh dijual secara bebas. Kenapa? Karena dia harus diawasin pemakaiannya oleh dokter yang kompeten. Karena kalau enggak, memang dia bisa menyebabkan gangguan pembentukan pigmen-pigmen kulit. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang kan di POM sering tuh, wah, krim-krim yang mengandung hidrokinon ini berbahaya. Sebenarnya bukan hidrokinon yang berbahaya, tapi tidak boleh dijual bebas karena harus di tangan dokter. Di tangan dokter pun dokter akan meresepkan hanya untuk waktu-waktu tertentu, diawasin kalau udah bagus harus berhenti karena memang nggak boleh terus-menerus. Peptides ini macam-macam nih, bisa bikin misalnya bantu kulit kita biar nggak berkerut gitu ya, biar lebih kencang gitu, macam-macam. Jadi misalnya kalau lihat ingredients di serum-serum, lihat aja misalnya kalau mengandung peptides, boleh dicoba. Ini bahan-bahan aktif lain, misalnya arginin, ini biar kencang kulitnya, atau growth factors juga membantu repair kulit, apple stem cells, dan marine stem cells. Marine stem cells ini sebenarnya sih dari alga ya. Kita sebagai orang Indonesia bersyukur nih karena agar-agar kita tuh banyak banget mudah dapatnya ya di lautan. Nah, itulah marine stem cells. Oke. Nutrisi, karena kulit merupakan organ yang terintegrasi dengan organ tubuh yang lain, nutrisi sangat penting untuk mendapatkan kulit yang sehat. Nah, tadi kan yang paling bahaya yaitu kalau terjadi oksidasi dan inflamasi. Itu menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh kita. Sehingga makanan yang menyebabkan inflamasi itu harus dihindari. Antara lain yaitu makan makanan seperti ini, yaitu refined karbohidrat. Contohnya antara lain roti, pastry gitu, nasi putih. Nasi putih orang Indonesia seneng banget ya, barangkali boleh tapi mungkin harus dikurangin. Atau kalau enggak, kalau zaman sekarang bisa diganti nasi shirataki atau dicampur misalnya sama agar-agar biar fibernya bertambah ya, jadi nggak cuma nasi putihnya aja. Terus makanan-makanan yang digoreng ini juga menyebabkan terjadi kerusakan di tubuh kita. Makanan dan minuman yang tinggi gula menyebabkan kerusakan di tubuh kita. Daging merah, kalau yang senang daging itu harus dikurangin. Kenapa sih? Karena sebenarnya tubuh kita itu kurang mampu untuk mengolah daging, terutama daging yang merah.
biasanya itu dianggap kalau dagingnya tidak terolah dengan baik di tubuh kita, dia di dalam tubuh kita itu bisa tersisa lama di dalam tubuh kita, itu banyak yang melaporkan bahwa nanti bisa berubah jadi kanker gitu. Jadi boleh daging merah tapi harus dikurangin, dan mungkin kalau mau makan daging merah harus dicampur dengan misalnya sayur-sayuran yang banyak. Jadi fibernya banyak, yang diserap sama tubuh kita hanya sedikit karena terlindungi oleh sayur-sayur tadi fibernya itu. Daging-daging olahan juga harus dikurangin karena ini diduga kan untuk mengolahnya itu menggunakan banyak bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker. Makanan olahan yang berpengawet ini juga harus sayuran gitu ya, misalnya soy dari kedelai gitu. Nah, tapi itu sebenarnya nggak sehat juga. Kenapa sih? Karena minyak dari sayuran itu bisa menjadi kental itu melalui proses yang namanya hydrogenated. Nah, jadi proses hydrogenated ini berbahaya karena dia diduga bisa memicu kanker pada akhirnya. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati nih, ibu-ibu yang suka baking ya, kadang-kadang, oh aman kok gue ganti butternya pakai yang dari vegetable butter gitu misalnya. Nggak aman juga karena untuk menjadikan dia padat itu harus melalui proses hydrogenated ini. Nah, produk susu dan olahannya ini juga dikatakan bisa menyebabkan peradangan dari tubuh kita sehingga harus dikurangin. Nah, ini orang Indonesia seneng nih bakar-bakaran nih banget sih, segala macam yang kelihatan bakar-bakarannya. Ya, makanan yang dianjurkan ini sebenarnya mudah banget, nggak usah dihafalin, tinggal dilihat warnanya. Dianjurkan warnanya itu harus warna-warni tiap hari gitu ya. Jadi bervariasi. Hari ini misalnya sayur yang hijau sama yang kuning, sama buah yang orange, terus tambahin misalnya sayur yang ungu gitu ya, yang merah. Nah, pokoknya tiap hari ganti. Itu dianggap mengandung zat-zat phytochemicals, yaitu chemical yang dari tanaman itu yang membantu melindungi tubuh kita dari proses oksidasi. Hal-hal lain yang disebut juga penting adalah omega 3. Omega 3 ini biasanya bisa didapatkan dari ikan-ikan laut dalam. Misalnya tuna, salmon, sardin, mackerel, herring, trout. Dan kalau misalnya orang yang nggak makan ikan, bisa dari alga. Alga tuh ya agar-agar kita lah gitu ya. Oke. Terus extra virgin olive oil atau minyak zaitun murni dan minyak kelapa. Ini harus yang murni, jangan yang digoreng ya gitu. Ini bagus untuk melindungi tubuh kita dari proses oksidasi. Makanan-makanan yang berserat yang ada di sayur, buah, sekarang kan yang lagi happening nih shirataki, itu yaitu dari tanaman porang. Nah, ini fibernya tinggi banget, enak, dan kalorinya rendah. Nah, jangan lupa protein juga harus cukup. Protein biasanya bisa didapatkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, dari sayur-sayuran juga ya bisa. Kenapa? Karena protein ini juga salah satu building block untuk menghasilkan sel-sel tubuh yang sehat. Nah, jangan lupa juga konsumsi magnesium yang cukup. Hal ini untuk membantu melindungi tubuh kita juga. Magnesium bisa didapat dari sayur-sayuran yang warnanya hijau tua, contohnya bayam, kangkung, terus kacang mede, kuaci gitu ya. Probiotik itu adalah kalau kita mau bikin yogurt itu kan ada bakteri-bakteri sehatnya. Nah, ternyata ilmu zaman sekarang itu menemukan bahwa kita tuh sangat memerlukan bakteri sehat yang sebenarnya udah ada nih di tubuh kita. Tapi kadang-kadang kan karena misalnya makanan kita nggak sehat, gaya hidup kita nggak sehat, bakteri-bakteri hidup yang baik yang ada di tubuh kita itu berkurang. Bakteri-bakteri itu membantu proses pembentukan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh ini yang membuat tubuh kita jadi lebih sehat, bisa melawan cancer, bisa melawan virus, bisa melawan bakteri. Nah, untuk mengatasi probiotik, yaitu kuman-kuman yang normal di tubuh kita yang berkurang itu, sekarang sih disarankan untuk minum suplemen yang mengandung probiotik, yaitu yang mengandung kuman-kuman sehat. Kalau yang punya anak-anak kecil, nih sering banget nih kalau misalnya habis diare, dokter anaknya akan ngeresepin Lactobis seperti itu untuk mengembalikan kuman-kuman sehat tubuh kita ya. Nah, kita yang udah dewasa ini juga perlu nih probiotik ini ya untuk membantu biar tubuh kita selalu sehat. Berapa sih yang gimana sih yang bagus? Kalau bisa yang mengandung strain hidup misalnya minimal 10
Jadi nanti lihat aja misalnya di botol suplemennya itu mengandung berapa sel yang hidup gitu ya. Mengandung biasanya sel hidup cukup 25.000 atau 25 juta gitu, itu udah cukup. Sama mengandung strain itu jenis kumannya yang berapa sih, yang berapa banyak yang bagus. Kalau bisa minimal 10 ya. Pertanyaannya adalah, nggak sih kita minum suplemen? Kalau menurut jurnal-jurnal, sebenarnya kalau kita bisa mengatur makanan kita sehat, kita masak sendiri, berusaha memilih makanannya itu yang bervariasi dari segi warnanya, terus dari proteinnya, dari seratnya gitu ya, dari kandungan gizinya, dikatakannya suplemen itu nggak perlu sama sekali. Karena kalau kita mampu menyediakan makanan yang sesuai dengan yang barusan kita bahas itu, suplemen sama sekali tidak diperlukan. Tapi kan zaman sekarang ini kan kita sibuk ya, kadang-kadang masak nggak sempet nih, nggak tahu lagi nih warnanya apa aja ya, kadang-kadang ini proteinnya udah cukup nggak ya. Nah kalau misalnya tipe yang kayaknya, wah kayaknya saya nggak tahu nih cukup nggak ya gizinya, nutrisinya itu, ya mungkin boleh ditambah suplemen. Tapi kalau yang kayaknya wah makanan masaknya udah bagus nih, plannya udah bagus banget, nggak perlu sama sekali suplemen. Tidur yang cukup sangat penting, hidup yang aktif dan berolahraga ringan, mengurangi stres dan be happy. Because kalau mau jadi cantik, the happy girl is the prettiest. Thank you.